Sudah mulai kayaknya? Ya, udah. Oh, ya langsung aja. Kita nggak usah pakai pembukaan. Soalnya kita nggak ada jargon. Jadi, Halo kawan-kawan Marhanes semua, kembali lagi di video kami. Ini adalah podcast yang perdana untuk Marhanes. Mungkin sedikit kita akan berdiskusi ya di podcast perdana ini. ya sharing-sharing. Iya, kita sharing-sharing mengenai pengalaman, pandangan-pandangan kita tentang suatu objek. Mungkin langsung kita bahas aja objeknya nih apa ya Pak Greg? Kalau yang lagi rame, lagi viral sih akhir-akhir ini, itu tentang ini sih kalau aku lihat ya di media ya, nggak tahu lewat di beranda media sosial aku aja waktu scrolling Instagram atau TikTok itu kebanyakan soal ormek organisasi kemahasiswaan itu yang dimana banyak kepercayaan publik itu mulai menurun gitu sama ormek, OKP atau apapun sebutannya itulah. Yang dimana kepercayaan publik itu udah mulai menurun karena wadah seperti ormek atau OKP itu dimanfaatkan lewat Ya, lanjut. Oke. Yang dimana itu tuh cuma sebab dijadikan wadah, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan juga dimanfaatkan untuk cari exposure doang, untuk kredibilitas dan juga untuk eksistensi aja sih. Iya. Padahal kan harusnya kalau kita berbicara soal organisasi nih, kalau kita melihat dari historisnya, organisasi itu kan dibuat selain untuk kita menjadi penyeimbang antara pemerintahan dan juga masyarakat, untuk menjadi mitra kritis, tapi juga sebagai wadah untuk berkembang. Wadah pemuda-pemudi untuk berkembang gitu. Hanya saja bukan orientasi organisasinya yang berubah, tapi organ-organ yang ada di dalam organisasi tersebut itu yang entah kenapa berupa terbalik banget gitu. Iya, lebih tepatnya organisasi ini adalah tempat atau wadah kawan-kawan untuk belajar yang pelajarannya itu tidak pernah kawan-kawan temui. Iya, nggak pernah ditemui di sekolah. Mungkin waktu SD sampai kita dengan SMA gitu kan, kita nggak dapat di mata pelajaran gitu. Bahkan di mata kuliah pun nggak diajarkan gitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam, berkecimpung di dalam dunia organisasi, maupun itu internal kampus, contohnya seperti BEM, UKM atau lain-lain, dan juga seperti Ormek, OKP, ada satu hal loh yang bisa kita dapatkan gitu dari organisasi. Seandainya orientasi organisasi kemahasiswaan saat ini masih sama dari dulu, hanya saja kan ada penurunan, degradasi lah kita bilang. Itu jadi bukan rahasia lagi ya. Secara umum sudah orang tahu banyak gitu kan. Nah, mengenai organisasi ini Pak, mungkin kawan-kawan ini kan yang kita lihat di zaman sekarang ini, banyak kawan-kawan yang malas berorganisasi. Mereka taunya kuliah pulang, belajar kuliah, yang penting mereka lulus. Betul. Nah, itu bagaimana sih cara kita menanggapinya, kita sebagai orang yang berorganisasi nih Pak? Cara kita menanggapinya ya, yang pertama kan kalau berbicara menanggapi itu kan kita sudah coba berbagai cara kan sebenarnya kan. Kita coba ngasih kesadaran nih, penyadaran, tapi belum juga ketemu gitu. Lebih banyak refleksi sih, refleksi dan juga evaluasi apa sih yang saat ini menjadi penurunan minat banyaknya anak muda khususnya yang berada di perguruan tinggi. Kenapa mereka itu cenderung nggak tertarik masuk ke dalam dunia organisasi? Karena selalu sama sih embel-embelnya, kita bisa mengembangkan diri lah, inilah dan itulah. Tapi pada faktanya organisasi itu cuma dijadikan jembatan untuk menaikkan eksistensi dan juga untuk kepentingan pribadi aja gitu. Bukan lagi orientasinya untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan apa yang menjadi kemampuan kita, yang lebih ke kepentingan sih. Jadi harus banyak berbenah sih. Ini PR besar buat organisasi di luar sana, organisasi kampus, internal kampus, eksternal kampus. Ini menjadi PR besar kawan-kawan, tidak bisa disepelekan. PR sekaligus tantangan ya. Tantangan, betul-betul. Tantangan. Itulah tantangan dari setiap organisasi sekarang, bagaimana dari cara mereka untuk menarik lah, biar mahasiswa, entah mahasiswa-siswa ataupun orang-orang di luar, mereka itu tahu tentang organisasi tersebut. Nah, mungkin kalau dari pandangan aku sendiri ya Pak,
Iya sih, betul. Kulihat dari mahasiswa-mahasiswa sekarang itu udah banyak mahasiswa yang kita bilang kupu-kupu. Betul. Kuliah pulang. Kenapa aku bilang seperti itu, Pak? Jadi kita lihat dari perkembangan pada saat kita ini tidak ada cara agar kita bisa menarik seseorang itu untuk mengikuti organisasi tersebut. Caranya itu seperti apa? Kita membuat sebuah organisasi tersebut seperti menarik bagi mereka. Caranya itu belum pernah kita temukan untuk mereka itu tertarik dengan organisasi yang ingin kita bawakan. Iya. Kalau kita berbicara sebagai orang awam, nggak salah sih, benar sih yang dibilang. Kita masih belum menemukan gitu. Karena gini kawan-kawan, contoh kecil, kita bikin kegiatan, kita bikin proker, seru nih, tapi masih banyak kok yang nggak tertarik gitu bergabung. Karena apa sih sebenarnya? Karena ngelihat ini aja sih, cerminan dari diri kita sendiri sih. Iya. Ada salah satu formulasi yang dimana aku rasa ini bisa kawan-kawan gunakan untuk menghadapi tantangan degradasi organisasi, kemahasiswaan, dan juga eksternal. Salah satunya adalah dengan menjadi cerminan gitu. Kita harus menjadi patron, kita harus menjadi role model di mana orang-orang di luar sana, teman-teman kita di lingkungan sana melihat, tertarik karena melihat cerminan dari diri kita sendiri nih, tanpa harus kita promosikan, tanpa harus kita jelaskan. Tapi ketika mereka melihat, oh ini contoh si Ray ini berkembang, jago dia ngomong, jago dia pemikirannya bagus, dia punya karya gitu kan, dan orang secara organik, secara otomatis akan nanya nih sama Ray, Ray kok kamu pintar ya, kok kamu jago ini ya, jago itu ya, kamu belajarnya di mana gitu, apakah kamu belajar di mata kuliah atau di SD atau SMA? Pasti mereka akan mengulik latar belakang kita kan. Nah barulah kita jelaskan kami berproses di organisasi ini gitu kan. Contohnya Menteri SDM Pak Bahlil gitu kan, dia ini tanpa ada menyinggung siapapun ya. Disclaimer. Ini contoh Pak Bahlil atau Pak Ganjar Pranowo, dia kan dari GMNI gitu kan. Mereka melihat perkembangan gitu. Ini kok apa sih yang orang-orang dapatkan? Kok bisa dia bisa menjadi seperti ini sih? Dia bisa berkarir nih. Bisa jadi politikus, bisa jadi pengusaha. Latar belakangnya apa sih? Pasti orang akan mengulik itu. Tidak perlu kita terlalu promosikan yang kayak gimana gitu. Kan nggak mungkin nih kita setiap hari beraktivitas, aku dari organisasi ini, aku dari organisasi. Jadi lebih tepatnya tanpa kita bicara, ayo kalian ikut organisasi kami. Jadi mereka itu sudah memandang memandang bahwa kita ini, dia ini berasal dari organisasi ini nih. Betul. Berarti bagus nih organisasinya, bisa merubah seseorang ini menjadi yang lebih baik gitu. Iya, bisa juga. Bisa juga sih dibilang seperti itu. Bagus juga sih kalau itu Pak Greg. Nah, dan juga ini Pak, menurutku dari setiap organisasi ini kan memiliki berbagai macam tantangan. Nah, kalau untuk Pak Greg sendiri, kira-kira menurut Pak Greg apa aja sih tantangannya? Tantangannya yang paling yang paling jelas ya, degradasi. Yang pertama, degradasi atau penurunan minat mahasiswa ataupun pemuda-pemuda di luar sana, generasi Z yang akan nanti menjadi penerus bangsa itu, yang menurun minatnya untuk berorganisasi, berkembang di organisasi. Karena kita nggak heran, banyak orang-orang yang lebih memilih program-program kampus gitu, misalnya seperti program Merdeka Belajar itu kan ada dulu pas kementerian sebelum kabinetnya Pak Prabowo ini kan. Dan juga salah satu tantangannya selain minat, kepercayaan publik dalam melihat integritas anak-anak yang berkecimpung di dunia organisasi. Dimana kebanyakan organisasi sekarang kan yang awalnya dia menjadi mitra kritis, yang mana dia sebelumnya menjadi perpanjangan tangan rakyat nih untuk menyuarakan keadilan gitu kan. Malah berbanding terbalik, teman-teman. Dalam artian mereka justru menyepong kekuasaan. Mereka justru
seperti lekat gitu dengan hal-hal seperti politik praktis gitu, Iya. seperti nggak bisa dipisahkan gitu, sehingga kepercayaan publik melihat itu kok begini ya sekarang. Terus ketika ambil contoh OKP deh, Power Ranger lah. Nah, Power Ranger pahlawan lah. Iya. Power Ranger ini untuk pahlawan ya guys ya. Nah, Power Ranger ini kok nggak lagi ya menjadi perpanjangan kita gitu. Kita pengen menyuarakan A dan B, tapi mereka nggak lagi membersamai kita gitu. Iya. Jadi sangat miris sih sebenarnya. Berbeda alur ya. Berbeda alur. Benar sih Pak, menurut Pak Gret juga kalau untuk masalah tantangannya di dalam berorganisasi, dan juga menurut pandanganku pribadi pun sangat banyak sih tantangan di dalam organisasi ini. Termasuk juga cara kita menarik orang untuk ikut dalam organisasi tersebut. Iya. Nah, kalau dari pandanganku pribadi sih banyak sekali kalau masalah untuk tantangannya. Dan juga, nah di balik kata tantangan pasti ada permasalahan di dalam organisasi. Iya, ada permasalahan. Konflik, entah ada perpecahan apa segala macam. Nah, kira-kira mungkin di pandangan Bung sendiri nih, Pak pandangan Pak Greg sendiri nih. Oke. Konflik-konflik seperti apa biasanya yang pernah Pak Greg lihat di dalam organisasi tersebut? Pertanyaan bagus banget. Tapi aku coba disclaimer dulu ya untuk Marheners, untuk teman-teman di luar sana. Aku bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan organisasi manapun, bukan bermaksud menjelek-jelekan, dan juga tidak bermaksud untuk menyinggung pihak-pihak yang ada di luar sana. Tetapi kita bicara Soal Power Ranger, Power Ranger kembali lagi. Ya, ini sih konflik-konflik ya. Aku berkecimpung di organisasi kemahasiswaan, begitupun dengan Ray. Kami berdua founder Marheners Project berkecimpung nih di organisasi kemahasiswaan. Latar belakang kami, meskipun kami mungkin secara pengalaman nggak terlalu banyak seperti teman-teman di luar sana, tapi sejauh ini ya, sejauh pengamatan kita ya, yang kita lihat konflik-konflik internal itu banyak hal yang digunakan tidak sesuai sama orientasi lagi. Contoh sederhana nih, kita sering melihat kejadian-kejadian di mana beberapa oknum itu mencoba menginjak-injak teman-temannya, mengkhianati teman-temannya untuk kepentingan organisasi gitu. Yang mana sebenarnya kan kita tahu organisasi itu kan orientasinya selain untuk menjadi mitra kritis, tapi juga sebagai bentuk rumah baru sebagai keluarga dan menjadi wadah untuk kita berkembang gitu. Tapi hal itu udah nggak terjadi lagi gitu. Dan juga komunikasi itu kadang-kadang yang sering menjadi tantangan sebenarnya. Tantangan dalam artian kadang-kadang terjadi ketersinggungan, misalnya si A dan si B, aku dan Ray contoh. Kami punya argumen yang kuat, kami sama-sama memiliki pemikiran yang ego lah lebih tepat. Egosentris. Kami memiliki egosentris di mana kami merasa pendirian kami benar gitu. Sehingga ketika kami berargumentasi, misalnya kami dua nih ngobrol nih, kami berdua berargumentasi tidak dapat titik temu, justru menjadi perpecahan gitu, menjadi konflik gitu. Betul. Hanya karena egosentris dan komunikasi itu menjadi masalah sebenarnya, menjadi apa ya, racun gitu. Aku bilang racun di organisasi itu sendiri. Nah, pentingnya juga untuk masalah ego ini ya, Pak Greg. Dan menurutku lebih bagusnya adalah salah satu dari dua pihak yang menurunkan egonya agar mereka bisa menemui titik merahnya. Jadi mungkin kalau menurut aku pribadi ya, pandanganku pribadi, konflik yang kita lihat sekarang di dalam organisasi tersebut, iya betul dari menurut Pak Greg. Dan juga konflik yang paling sedikit memprihatinkan bagi aku sendiri adalah yang dimana salah satu organisasi tersebut membuat perpecahan untuk menjatuhkan salah satu orang. Nah, jadi betul mereka satu rumah, satu atap, cuman mereka berbeda kamar, untuk
memburuki kamar yang di sebelahnya. Iya, itu. Iya. Kadang-kadang tolonglah. Ini tolonglah. Minta tolong banget. Teman-teman di sana yang masih berorganisasi, yang masih berkecimpung, ayolah, janganlah pakai egosentris kita kan. Tidak perlu pakai egosentris dalam artian kita merasa kita ini kebenaran absolut gitu. Iya. Kami adalah yang paling benar. Iya.